ada harapan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Lagi katakan sama-sama. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari sembah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Oh, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu,
kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh hadir di dalam tuntunan sepekan dari tanggal 28 November sampai tanggal 3 Desember ini. Kami minta urapan-Mu Tuhan, mampukan kami semua menangkap pesan-Mu, juga hamba-Mu yang terbatas. Sampaikanlah pesan-Mu yang tak terbatas melalui hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Bapa. Tolong kami untuk terus dapat mempraktikkan setiap tuntunan. Bahkan di rumah doa pagi yang kami lewati hari-hari kemarin, kami percaya Tuhan, dan hari ini dan ke depan dalam 6 hari ini, kami akan diperlengkapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pekerja Kristus yang setia, yang militan, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Bicara untuk kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cita menyambut tuntunan sepekan dikatakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat berjumpa pagi ini. Kita bersyukur kita masuk dalam tuntunan sepekan ya, tanggal 28 November ini sampai tanggal 3 Desember. Tentu ini memang sesuatu, kalau tuntunan sepekan ini memang tidak mengikuti rundown-nya seperti Alkitab kita baca Matius pasal 5 ya dan seterusnya, tetapi kita akan mengikuti namanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai konteksnya. Nah segitu ya. Jadi dalam hati setiap para pemimpin atau gembala atau bapak rohani tentu ada kerinduan apa yang harus dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja, sepelayanan yang ada di gereja ini. Nah, bagian ini saya rindu dalam 6 hari ini sharing kepada kita semua tentang pelayanan-pelayanan kunci yang harus kita punya atau skill-skill khusus yang harus kita punya. Di antaranya tentang konseling, tentang bagaimana ya sedikit menerjemahkan Alkitab, apa yang kita baca dan kita renungkan, lalu kita bisa praktekkan dengan bahasa yang sederhana dan dapat diaplikasikan kesehariannya. Lalu ketiga soal memimpin puji-pujian. Nah ini mungkin dalam 6 hari apakah cukup? Kita coba aja ya Bapak Ibu Saudara. Nah saya bersyukur Saudara kita hari ini akan melihat atau menyoroti Alkitab kita dalam Yohanes 4 ayat yang pertama sampai 42. Saya nggak membacakannya, tapi Bapak Ibu Saudara tolong sisihkan waktu baca dulu. Yohanes 4 ayat pertama sampai 42. Itu memang bicara tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, dalam konteks ini saya bicara tentang konseling. Tentang apa? Konseling. Nah, konseling ini sebenarnya jangan diartikan secara terlalu rumit gitu ya. Karena sebenarnya sejatinya kita dari kecil waktu kita masih di bawah 5 tahun, kita sering ditanya sama orang tua kita, sudah makan belum, makannya sama apa, atau kita sekarang kalau udah jadi orang tua atau lebih dewasa lagi tanya sama anak-anak kecil seperti itu ya. Itu sebenarnya bagian dari konseling, bertanya. Karena dengan bertanya kita mengerti jalan berpikir orang yang kita tanya. Bagian dari konseling adalah bagaimana mengungkapkan apa yang ada di dalam hati seseorang dimunculkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak metode sih, bukan hanya bertanya ya, tetapi bisa juga dengan gambar, suruh mewarnai, lalu memikirkan sesuatu. Coba pikir sesuatu, apa sih yang kamu rasakan tentang bumi atau dunia ini, atau tentang ya pegunungan misalnya gitu. Nah, mereka menggambarkannya dengan apa? Nah, itu salah satu metode-metodenya. Tetapi dari konteks yang kita baca dalam Yohanes pasal 4 ini, kita menemukan bagaimana seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tentu segala sesuatu seizin Tuhan, tentu Yesus bertemu dengan mereka, dengan perempuan Samaria ini tidak kebetulan, atau yang dengan kata lain ada Yesus punya rencana dengan orang ini. Nah, perhatian ya, orang yang butuh konseling adalah orang yang punya kebutuhan khusus dengan matanya, dari matanya tentunya orang dapat melihat ini orang sedang memiliki sesuatu masalah, atau dengan perkataan-perkataannya pesimistis misalnya, atau mudah menghakimi misalnya begitu. Itu juga dapat kita mengerti bahwa orang ini butuh apa yang harus dibutuhkan orang ini, kita dapat paham sedikit banyak ya. Tentu di dalam atau bagian ini saya nggak menceritakan atau menjelaskan seperti di kelas-kelas konseling ya, kita belajar konseling secara akademik atau profesional. Saya coba potong-potong aja supaya kita semua dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya. Atau sekarang ini saudara butuh konseling. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan beberapa bagian dari hidup kita. Saya barusan tadi kemarin ya saya ada ya. Saya bicara sedikit tentang salah satu ciri khas bagaimana orang butuh konseling. Yang pertama,
mungkin ini bukan dari banyak ciri ya, tapi yang pertama yang paling gampang dan kita sebenarnya dapat memahami. Yang pertama adalah damai sejahtera. Waktu saya banyak keinginan ini, keinginan itu, keinginan itu, lalu damai sejahtera saya mulai berkurang atau memudar. Saya tahu waktu itu saya butuh konseling. Atau minimal saya perlu bertanya pada diri saya. Jadi kita bisa konseling melalui orang lain yang kita ajak ngobrol ya sebagai konselornya dan kita konsilinya. Atau kita mengkonseling diri kita sendiri gitu. Bisa jadi self counseling. Nah, dua-dua ini boleh, silakan belajar sama-sama. Nanti kita juga dapat mempelajari bagaimana kita bisa dapat menentukan mesti pilih mana, melakukan apa begitu. Nah, pagi ini coba perhatiin dulu apa yang Yesus katakan atau mulai dengan perempuan Samaria ini. Di dalam perikop itu, Yesus berjumpa dengan perempuan itu yang berjalan di jam 12 siang, nggak umum, nggak lazim bagi seorang wanita, apalagi wanita ya umumnya kan nggak anti matahari kan ya, panas kan apalagi di Timur Tengah. Tetapi dia rela meninggalkan kebiasaan para wanita umumnya pagi-pagi ini siang-siang, tentu ada sesuatu. Kalau bukan karena dia kebetulan bangun kesiangan, mesti ada sesuatu. Tapi Yesus Maha tahu, dia adalah Tuhan, ya kan ya. Nah, pada waktu Yesus memulai dengan perkataan berikan aku minum. Sebenarnya perkataan itu ada perkataan sederhana. Setiap orang yang nggak punya timba di tengah hari tentunya haus dan dia butuh minum. Yes, dia butuh minum. Tapi ada sisi lain ternyata. Membuka ruang berpikir perempuan ini karena dia tahu orang ini orang Yahudi. Orang Yahudi umumnya dikatakan tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, jembatan yang Yesus buka untuk mulai untuk memulai counseling itu dari perkataan yang biasa, dari hal yang hari-hari. Nah, dari situ kita dapat belajar untuk melihat kalau kita ada di dalam pelayanan, jangan terlalu jauh untuk memikirkan kalimat apa, untuk memulai pembicaraan dengan seseorang. Biasakan aja, omong yang sederhana, omong yang hari-hari. Tetapi catat ya, sebelum kita bicara itu kita mesti siapkan diri dalam doa, kalau bisa plus dan puasa. Karena lewat doa dan puasa kita dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk mengatakan apa sebagai kalimat kunci atau kalimat pembukanya. Nah, ini penting sekali. Mungkin ini di pelajaran yang ini tidak atau jarang sekali di kelas-kelas konseling akademik atau mungkin di kelas profesional konseling diajarkan. Karena saya juga bukan mengajar, tentu di sini praktisi, saya mempraktekkan. Kalau saya memulai dengan doa, saya udah mulai, Tuhan, saya mau bicara apa, saya juga nggak tahu Tuhan, tapi tolong saya, Tuhan, berikan saya kemampuan hikmat untuk bisa memulai bicara dan tuntun saya untuk membawa setiap kami Tuhan untuk terbuka di hadapan Tuhan. Ya, memang dia terbuka dengan kita, tapi sebenarnya seorang konselor membawa seseorang untuk terbuka dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tentu Tuhan Maha tahu. Amin ya. Tetapi Tuhan butuh kejujuran. Karena barang siapa mengaku dosa, dia katakan Tuhan itu setia dan adil. Tuhan bukan nggak tahu, tapi Tuhan butuh pengakuan. Orang yang mengaku dosa artinya orang yang rendah hati, sadar bahwa dia orang berdosa. Misalnya begitu. Nah, untuk itu tugas konselor adalah untuk membuat orang itu terbuka sama Tuhan. Yes, saya konselor manusia. Tetapi sumber jawaban, sumber jalan keluar, inspirasi itu adalah dari Tuhan. Katakan amin. Karena itu setiap kita, para pemimpin, gembala kul, catat ini ya, hamba Tuhan, kita harus mulai dengan kita siapkan diri dan doa. Dan kalau saya menganjurkan untuk doa puasa ya. Dan sesuai itu, sampaikan, lihat, bicara, dengan lawan bicara kita lihat. Ya, tapi jangan pototin terus, jangan tidak malah grogi. Ini kenapa pendeta ngomong atau teman kita ngomongin begitu rupa. Oke, sudah lihat, ajak ngobrol, hal yang biasa, gimana kabar? Ya, seperti Tuhan Yesus bilang, siang ini panas ya, minum nih, kalau enak. Segar gitu. Nah, perempuan itu mulai dengan kata ini. Apa mungkin seorang Yahudi mau bergaul dengan kami orang Samaria? Oh ya, Yesus tidak menjawab apa yang dia keluhkan tentang apa yang dia rasakan selama ini. Tapi Yesus mulai menceritakan bagaimana orang ini dapat mengalami namanya perubahan paradigma dari air yang sederhana, yang air yang lahiriah, kepada air yang surgawi tadi, yang rohania. Nah, saya coba nggak tergiring beberapa minggu lalu ya, kita sudah mengikuti tuntunan sepekan
bagian firman Tuhan kita ada bahas ini juga ya. Tetapi saya coba fokuskan tentang konseling. Yesus menceritakan bagaimana sebenarnya orang bisa minum tapi ntar haus lagi. Artinya gini, konseling yang baik adalah konseling yang bukan menyajikan jawaban, tapi menyajikan jalan untuk dia menemukan jawaban. Ulangi ya, konseling yang baik adalah konseling yang bukan hanya menyajikan jawaban. Seperti anak ya, misalnya kursus atau les ya, bimbingan belajar les. Lalu si kakak pembinanya hanya menjawabkan apa yang harus menjadi jawaban pertanyaan itu. Sehingga anak ini tahu, oh ini tambah ini hasilnya begini. Udah, hafal dia. 2 tambah 2, 4. Hasilnya 4. Oh, 2 tambah 2, 4. Dia tidak diajarkan caranya menemukan jawaban itu. Nah, seorang konselor harus mengajar atau membimbing, menuntun orang untuk menemukan jalan untuk jawaban tersebut. Nah, ini memang bagian kita, bagian konselor. Ini dapat dipraktekkan buat keluarga demi keluarga ya, anak-anak misalnya, terus pelayanan di kantor juga bisa. Kita fokuskan apa sih yang sebenarnya dia butuhkan. Apa sih yang urgen, yang paling mendasar dan penting sekali untuk dia dapat temukan. Nah, ini penting banget ya. Catat dulu di kata-kata ini. Supaya konseling kita nggak sia-sia, temukan dulu. Memang pastinya tergantung setiap orang itu nggak semuanya sama ya. Masalahnya nggak 1, nggak 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 10 bahkan bermasalah dalam 10 hal yang berbeda-beda. Kita nggak usah terlalu kejar target untuk 10-nya kita mau selesaikan. Karena tergantung keterbukaannya orang itu. Kedua, juga waktu. Konseling yang terlalu lama pun akan jadi jadinya, bukan mubazir ya, bukannya sia-sia ya, tetapi akan kehilangan poinnya kalau terlalu lama. Misalnya kita mau konseling, oke ya, kita konseling 1 jam ini, kita ngobrol 1 jam. Kenapa? Dalam 1 jam paling kita dapat 1-2 poin. Nggak apa-apa, yang penting 1-2 poin ini dia menang. Dia ketemu jalannya. Bisa ngerti bilang amin? Yang penting 1-2 poin ini dia dapat mempraktekkan nilai-nilainya atau mempraktekkan caranya untuk menyelesaikannya. Wah, kalau itu bisa tinggal 8 lagi kan. 8 lagi nanti bikin janji lagi kita buatin. Supaya pada saat ketemu lagi kita mungkin 2 lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi kembali bahwa untuk ini Tuhan Yesus menuntut pelan-pelan. Yesus memperbaiki dulu paradigma tentang air. Air yang dia akan timba oleh wanita itu dan air kehidupan yang akan dia berikan kepada setiap orang yang rindu menerima air hidup dari Tuhan. Itu saja bolak-balik tuh. Dia berpikir airnya gimana, kamu kan nggak punya timba. Iya, ini kan nggak bicara soal timba, bicara tentang air. Kalau kamu memberi aku air, aku akan memberi kamu air kehidupan. Itu sesuatu yang timbal balik ya. Jadi perempuan itu berikan air minum biasa itu, air minum yang lahiriah itu, dan Yesus akan memberikan dia air hidup. Bayangin ya, yang akan memancar katanya menjadi mata air dan memancar keluar. Jadi harus ada namanya timbal balik. Konseling dapat berjalan baik. Pertama kita ada doa puasa tadi ya, doa dan puasa tadi persiapin. Lalu mulai kata kuncinya, lalu sesuai cari topik yang memang dia butuhkan apa sebenarnya. Nah, untuk yang ketiga ini tentang kebutuhannya, kita mesti bantu dia untuk menjelaskan bahwa pertemuan ini nggak akan pernah bisa jadi maksimal kalau kamu sendiri nggak cerita apa yang harus yang menjadi kebutuhanmu. Nah, karena itu saudara perhatiin ya, mungkin ini ngomong soal konseling dalam waktu yang 20 menit ini rasanya nggak cukup buat kita selesaikan semuanya, tetapi saya coba bertahap ya, satu-satu. Esok kita akan lanjutkan lagi ya, kalau memang kita selesaikan dulu satu. Yang penting kebutuhannya. Lewat kebutuhannya apa nih? Saya selesaikan dulu kebutuhannya. Kebutuhan itu gimana maksudnya? Jadi kalau kita tahu dia menceritakan dengan jujur, kejujurannya itu harus diargumentasikan. Misalnya, aku bermasalah dengan orang tuaku. Kenapa orang tuaku begini? Kenapa bisa begitu? Dari kapan begitu? Nah, ada seterusnya. Menggali sampai pada titik kalau selama. Nah, ini penting, Roh Kudus ini bekerja di dalam kita ya. Roh Kudus belum menyatakan sesuatu damai sejahtera. Ini dia orangnya. Ini hal yang paling krusial. Nah, tandai, kalau bisa kita tulis, kita bawa kertas atau buku, kita tulis ini masalah poinnya, 1 misalnya.
supaya kita nggak lupa ya. Kadang saya juga nggak pernah jarang bawa buku ya, tapi kadang suka masih ingat kalau 1-2 poin. Oke, kita catat satu, oh dia masalahnya ini. Ternyata muter ngomongannya, ternyata dia cuma masalah merasa dirinya bersalah, misalnya gitu. Padahal orang nggak ada yang bilang dia salah, misalnya begitu. Jadi kita perlu tahu esensi dari apa yang dia bicarakan. Jadi temukan kebutuhannya lewat bertanya dan berargumentasi, terus bertanya terus. Nah ini penting, karena timbal baliknya harus maksimal, baru kita dapat satu pengertian tentang satu pemahaman tentang poin apa yang sedang dihadapi. Rasanya ini dulu ya. Nah, esok kita lanjut lagi dalam pertemuan Rumah Doa Pagi tuntunan berikutnya tanggal 29 November 2022 di jam yang sama. Kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun setiap kita masuk dalam tuntunan ini, dan coba mulai praktekin ya setiap kali kita ngikutin sesi ini tentang konseling. Ya saya berharap 2 hari ini akan kita bisa beresin, walaupun saya tahu masih jauh lah orang mau belajar konseling itu bisa S1 ya 4,5 tahun atau 4 tahun lah ya, tapi kita coba pelan-pelan aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa praktik di school masing-masing, di rumah masing-masing, di tempat kita bekerja. Kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak buat waktu ini. Sungguh hamba sangat sadar bahwa pelajaran atau bagian konseling ini dibutuhkan oleh setiap orang, tetapi memang waktunya terbatas. Kiranya Tuhan memberikan kami pertolongan untuk kami dapat, hamba-Mu pribadi dapat menjelaskannya dengan baik, dan kami dapat menangkap dan mempraktekkannya. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan selesaikan pertemuan hari pertama ini tanggal 28 November ini. Kiranya tangan-Mu menyertai setiap kami, di tangan dan terangkat hati yang terbuka kami lepaskan berkat kuasa penerimaan Roh Kudus atas hidup anak-anak-Mu, dan kan mereka kemampuan menangkapnya. Dan sekarang gereja Tuhan terimalah dengan bersukacita segala berkat berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis ini menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sudah terima berkat dan percaya, katakan amin. Sampai bertemu besok dalam tuntunan semangat berikutnya. Tuhan semua berarti. Shalom.